Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 7 lapak sembako di pasar Yotefa ludes terbakar. Razia barang pemudik di Pelabuhan Mimika, petugas menyita miras oplosan dan senjata. Edarkan ganja, 3 pelajar di Merauke, diringkus polisi. Sebanyak 7 lapak yang ada di pasar tradisional Yotefa, Kota Jayapura, Papua, pada hari Senin ludes terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu lapak sembako. Api yang membesar kemudian merambat ke lapak pedagang lain yang berdekatan. Warga sempat memadamkan api dengan peralatan seadanya. 4 mobil petugas pemadam kebakaran dikerahkan dan 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Aparat gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP terus melakukan pengamanan di Pelabuhan Laut Pomako, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pengamanan arus balik itu digelar saat kapal penumpang Labobar membawa ribuan penumpang dari Pulau Jawa dan Sumatera. Petugas memeriksa satu persatu barang milik penumpang yang turun dari kapal. Selama 4 jam melakukan razia, aparat menemukan minuman keras oplosan serta sebuah senapan angin. Ya, tentunya itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Pada kesempatan kemarin tersebut kita berhasil menggagalkan upaya penyelundupan miras sebanyak 127 liter, kurang lebih ada 6 kardus ya, 6 kardus itu bisa kita gagalkan bersama. Dan juga kita juga sempat mengamankan dan menyita ada 1 senjata. Awalnya diduga wah senjata api nih, ternyata itu senjata gas, senapan gas, PCP ya. Nah, itu sudah kita serahkan kepada pihak kepolisian untuk dilaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Penumpang yang membawa minuman keras diperiksa di Polsek KP3 Laut, sedangkan penumpang yang membawa senapan hanya diberikan peringatan keras. Aparat mengimbau kepada seluruh penumpang yang baru datang ataupun kembali ke Mimika agar tidak membawa barang ilegal karena aparat akan bertindak tegas. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Peredaran narkotika di Merauke sangat mengkhawatirkan karena menyeret pelajar. Pada hari Senin, Satuan Narkoba Polres Merauke meringkus 3 orang pelajar karena mengedarkan ganja. Salah satu diantaranya masih duduk di bangku SMP. Ketiga pelajar ini sudah lama menjadi target Polres Merauke dan mereka ditangkap ketika sedang bertransaksi dengan pemakai. Awalnya polisi meringkus 2 pelaku, masing-masing di Jalan Prajurit Merauke. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita 65 linting ganja. Tidak lama kemudian, berdasarkan keterangan kedua pelaku, polisi menangkap lagi 1 orang pelaku di kawasan Pelayaran Baru dan menyita sebanyak 9 linting ganja. Penangkapan 3 pelaku pengedar narkoba jenis ganja yang bernama RSJ ini masih 17 tahun, jadi masih di bawah umur. Kemudian yang bernama FF 18 tahun. Jadi kedua pelaku ditangkap di Jalan Prajurit 1, Gang 3. Kemudian dari hasil pengembangan itu terdapat 1 pelaku lagi. Kepada tersangka dikenakan pasal
114 dan 111 Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dengan ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Polisi saat ini masih memburu sejumlah pelaku lainnya yang diduga kuat terlibat dalam peredaran ganja. Polisi meminta mereka menyerahkan diri karena sudah mengetahui identitas para pelaku. Ketiga pelajar itu diancam hukuman penjara 7 tahun. Polisi mengimbau orang tua rutin mengawasi kegiatan anak mereka karena saat ini banyak anak yang sudah terpengaruh narkoba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa Papua pada hari Senin berunjuk rasa. Unjuk rasa mahasiswa digelar di berbagai titik, salah satunya di Jalan Expo Waena. Dalam aksinya, puluhan massa membawa spanduk dan pamflet. Mahasiswa tidak diizinkan melakukan unjuk rasa ke kantor DPR Papua dan hanya boleh berorasi di pinggir jalan. Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah menutup perusahaan tambang Freeport dan menolak RUU TNI. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Ya, kawan-kawan, namanya PT Freeport baru terdapat di Papua. Ini Freeport Papua. Itu sampai di sini 58 tahun ini kami tidak pernah direalisasikan dengan baik, kawan-kawan. Maka dari itu hari ini kami menentukan politik Republik Indonesia dan hari ini Bapak Prabowo atau hari ini dan kami mahasiswa dan rakyat Papua dan tolong menolak perpindahan paradigma Republik Indonesia. Saya telah menuntut PT Freeport. Apakah sepakat? Apakah sepakat? Kawan-kawan. Unjuk rasa ini dikawal ketat ratusan polisi yang sudah bersiaga sejak pagi hari. Setelah menyampaikan orasi, puluhan mahasiswa ini membubarkan diri dengan tertib. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hari Selasa kemarin, hari pertama ASN berkantor usai liburan panjang Lebaran. Apel perdana diikuti ratusan ASN di halaman kantor Bupati Mimika. Dari data absen ada 90% pegawai yang masuk, sementara sisanya tidak ada keterangan. Bupati Mimika Johannes Retop meminta ASN bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan kita, struktur anggaran kita seperti apa, kami itu belum tahu. Dan nanti sesudah kita ini, nanti kita akan evaluasi. Saya sama Pak Wakil akan keliling di semua PD, presentasi apa itu. Bupati menambahkan ASN yang belum masuk pada hari pertama akan dicatat oleh bagian kepegawaian dan diberi sanksi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Operasi Ketupat Kartens 2025 berakhir. Operasi yang berlangsung dari tanggal 25 Maret hingga 8 April di Merauke, Papua Selatan berjalan aman dan lancar. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan secara umum dari hasil kegiatan operasi Ketupat Kartens tercatat tingkat laka lantas menurun drastis, bahkan boleh dibilang tidak ada. Selama operasi berlangsung tercatat hanya ada satu saja kejadian yang menonjol, yakni truk menabrak rumah yang berujung tindakan anarkistis massa yang membakar 2 kendaraan truk. Kurang lebih 13 hari pelaksanaan operasi Ketupat di Merauke secara umum ya, artinya kita berbicara mulai dari pengamanan sholat tarawih, kemudian malam takbiran, pelaksanaan sholat id. Secara umum bisa dikatakan situasi masih aman dan kondusif. Artinya masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat tarawih, kemudian sholat id, dan didahului malam takbiran, itu berjalan aman dan kondusif tanpa sesuatu hambatan atau gangguan yang berarti. Ya. Kemudian ada kasus satu laka lantas yang mungkin bisa dikatakan cukup menonjol, namun sudah dalam penanganan kita. Selain itu, dalam operasi Kartens, polisi juga memberikan pendampingan dan arahan bagi pengguna jalan, khususnya para pemudik.
Untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri, kepolisian juga mendirikan 6 posko operasi ketupat yang tersebar di kawasan yang ramai dan rawan akan kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Papua Selatan menyatakan ada lebih dari 200 calon haji asal Papua Selatan siap berangkat ke embarkasi Makassar dan selanjutnya ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Ketua IPHI Provinsi Papua Selatan, Abdul Qadir Arif, mengatakan saat ini manasik haji terus dilakukan. Calon haji asal Papua Selatan berasal dari 4 kabupaten, Bovendigul, Asmat, Mapi, dan Merauke. 135. Jadi diperkirakan karena kita ini sudah mendapatkan bocoran dari embarkasi Makassar, jadi kita masuk di kloter 32. Kloter 32. Jadi pemberangkatannya sekitar bulan Mei, insya Allah. Dan ada beberapa memang yang tergabung dengan kabupaten-kabupaten lain karena Papua, seluruh Papua sekitar 1.000 lebih 1.000 jamaah, calon jamaah. Jadi diharapkan kita dari Kabupaten Merauke umumnya di Papua Selatan ini bisa menyatu dalam satu penerbangan. Saat ini Papua Selatan masih menunggu kepastian adanya penambahan kuota tambahan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Kabarnya ada penambahan 50 orang khusus calon jamaah haji lansia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepekan setelah Lebaran, harga beras jenis premium kembali naik. Kenaikan harga cukup tinggi berkisar Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Hasil pemantauan di Jalan Ermasu, Merauke, beras premium jenis Membramo yang harga sebelumnya berkisar Rp14.500 per kilogram, kini dijual Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk jenis beras Ciliwung dijual Rp14.500 per kilogram. Pedagang berharap harga beras dalam waktu dekat bisa segera turun karena sejumlah daerah di Merauke, Papua Selatan saat ini tengah panen. Kenaikan yang ada sekarang beras jenis apa itu Pak Ismail? Misalnya Membramo, Impari 42, Rojo Lele. Itu kualitas yang bagus ya? Iya. Premium ya? Iya. Dia kenaikannya berapa per kilo ya? Ada Rp500 sampai Rp1.000. Per kilo ya? Iya. Biasanya harga berapa itu? 13 naik ke 14? Misalnya Rp13.000 sampai 13 sampai 14. Oh gitu ya? Iya. Karena kemungkinan masih akan naik lagi karena ini kan cuacanya cukup ekstrim ya? Kalau menurut saya sih mungkin enggak karena sudah banyak stok. Iya. Oh. Sementara itu harga bawang merah di Pasar Wamanggu Merauke juga melonjak dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain naik, konsumen juga sulit mendapatkan bawang merah karena langka di pasaran. Menurut pedagang, kenaikan ini akibat pasokan bawang merah dari Surabaya terkendala karena kapal yang membawa bawang terlambat masuk ke Merauke. Kan kemarin saya ambil dari teman 75, saya ecer 80 daripada kosong nggak ada, jadi kan tahan aja. Tapi ini sepertinya ibu aja yang jual ya? Nggak tahu ya. Iya, kayaknya di mana-mana kosong nih. Mana-mana Iya. Ya, karena saya juga baru buka. Oh gitu, habis libur Lebaran ya? Kilo 80. 80 ya? Sebelumnya berapa harganya itu? Sebelum Lebaran kita jualnya 60. 60 ya? Ini bawang dari Surabaya? Surabaya semua. Semua ya? Nah, kira-kira masih akan naik lagi? Tidak. Sudah cukup ya? Cukup kayaknya, pokoknya tunggu kapal aja. Kalau kapal sudah bongkar ya harga sesuai. Oh gitu. Jadi memang keterlambatan pengiriman aja? Iya, ini terlambat kapal aja, jadi harganya naik. Sementara itu harga bawang merah dan bawang putih di Kabupaten Mimika melonjak. Hasil pemantauan di Pasar Sentral Mimika, bawang merah dan putih yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga bawang merah dan putih disebabkan permintaan yang tinggi sejak Lebaran pekan lalu. Bawang putih ini jarang dia naik besar, paling sedikit paling hanya 2.000 3.000.
Sekarang 60. Sekarang kita jual 60. Tapi sebelumnya bawang putih dan bawang merah, bawang putih berapa tante jual? Sebelum kenaikan? 50. Ini? Ini sama juga 50. Kita kemarin bawang putih dan bawang merah? Apalagi bawang yang tunggal itu kemarin 35 juta juga. Sekarang kenaikannya dari kapan? Ini nanti habis lebaran ini baru naik. Selain bawang, harga sayur mayur di Pasar Sentral Mimika juga melonjak. Sayur buncis yang biasa dijual Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Meski bawang dan sayur mahal, pedagang mengaku tidak mempengaruhi omset penjualan mereka. Iwan dan Igo melaporkan dari Merauke dan Mimika. Penggunaan LPG di kalangan warga Merauke saat ini mulai banyak. Selain praktis dan aman, LPG lebih mudah didapat dibanding minyak tanah. Hal ini terlihat dari volume penjualan LPG di tingkat agen di Merauke yang saat ini meningkat hingga 50%. Peningkatan terjadi saat menjelang Hari Raya Idul Fitri dan pasca Hari Raya Idul Fitri, khususnya tabung LPG kapasitas 12 kg. Menurut penjual LPG, pada hari biasa ia hanya menjual 40 tabung. Namun menjelang Hari Raya Idul Fitri, penjualan meningkat hingga 70 tabung per hari. Ada sih. Berapa persen peningkatan penjualannya? Waktu sebelum Lebaran dan setelah Lebaran itu ada peningkatan sekitar 50%. 50%. Itu kebanyakan yang isi berapa kilo itu? 12 kilo. 12 kilo. Ada kalau hari-hari biasanya berapa penjualannya, berapa tabung? Penjualannya sekitar 40 sampai 50 per hari tuh. Nah, pada waktu itu pada saat yang kemarin hari raya itu bisa sampai 70-80 ya. Harganya masih sama. Masih stabil itu ya. Di tanah Papua, pemerintah tidak menjual LPG subsidi atau ukuran 3 kg dan hanya menjual LPG ukuran 5 kg dan 12 kg. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyangri.